Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih pada materi selanjutnya mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum memasuki mengenai materi kegiatan ekonomi, perkenalkan dulu kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Muji Lestari dengan NIM 194162411015 dan Pinsa Maida Hasna dengan NIM 194162411016 dan Rizka Arianta dengan NIM 1941624138 dan Meidika Haris dengan NIM 1941624156. Nah, apakah kalian sudah siap? Tentunya sudah ya teman-teman. Mari kita lanjutkan mengenai motivasi kegiatan ekonomi. Albert Einstein pernah berkata, tujuan paling penting dalam prinsip pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Dan manusia yang kreatif memiliki daya cipta dan penemu. Wah, peserta didik, semoga kita merupakan golongan manusia-manusia yang kreatif dan memiliki daya cipta dan penemu ya. Amin. Sebelum kita memasuki materi kegiatan ekonomi, silahkan peserta didik semuanya melakukan presensi terlebih dahulu ya, dengan cara pindai kode QR yang sudah tersedia. Tujuan pembelajaran pada materi kegiatan ekonomi ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi mengenai faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi dengan tepat. Kedua, mengklasifikasikan kegiatan ekonomi baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar. Ketiga, menjelaskan hubungan dari proses kegiatan produksi dan konsumsi dengan tepat. Dan yang terakhir, mampu menganalisis mengenai permasalahan kegiatan ekonomi. Apa ya yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi, silahkan membaca e-modul yang sudah disediakan dengan cara pindai kode QR yang sudah tersedia. Gambar 1, 2, dan 3 memiliki keterkaitan satu sama lain. Coba tebak, gambar 1 merupakan proses kegiatan ekonomi apa ya? Ya, betul sekali, itu merupakan bagian dari produksi. Gambar 2 mengenai tentang apa ya? Ya, betul sekali, itu adalah distribusi. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Gambar 1 menerangkan adanya proses produksi di mana petani sedang memproduksi sayur. Kemudian gambar 2 mengenai distribusi sayur. Kemudian yang ketiga adalah proses konsumsi sayur di mana
hal ini telah dikonsumsi oleh keluarga. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau upaya untuk menambah nilai guna pada suatu barang atau jasa. Contohnya, pada gambar tersebut terlihat orang-orang sedang menanam tanaman di perkebunan. Contoh lain dari kegiatan produksi adalah pengolahan bahan kayu menjadi sebuah furnitur, pabrik yang memproduksi tas kulit, pabrik yang memproduksi baju, adanya kegiatan menanam padi, dan lain sebagainya. Audio Jungle. Audio Jungle. Faktor-faktor produksi terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada faktor alam, kedua faktor produksi tenaga kerja, ketiga faktor produksi modal, keempat faktor kewirausahaan. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu pedagang sayur di pasar, agen penjualan pulsa, penjualan sembako oleh warung atau toko kelontong, supermarket yang menjual beragam barang, SPBU Pertamina yang mendistribusikan minyak ke seluruh Indonesia, dan sebagainya. Bagaimana cara distribusi? Distribusi memiliki 3 cara. Yang pertama adalah langsung, yang kedua adalah semi langsung, dan yang ketiga tidak langsung. Fungsi distribusi ini yaitu menyalurkan atau mendekatkan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh konsumen. Aku pulang. Anak ibu sudah pulang sekolah. Ibu hari ini masak apa? Hari ini ibu masak makanan spesial buat kamu. Ada sayur bayam, oseng buncis, dan jus buah wortel yang segar untuk diminum siang hari seperti ini. Kok hari ini sayuran semua makanannya? Aku kan gak suka makan sayur, apalagi jus buah wortelnya. Aku gak suka banget. Cita kan mau jadi juara kelas, makanya harus makan sayur yang banyak. Emang apa hubungannya makan sayur sama juara kelas? Ada dong, makan sayur dan buah itu bisa bikin kamu cerdas dan tambah sehat. Bagus untuk pertumbuhan kamu. Aku gak percaya. Ayo, ibu kasih lihat sesuatu. Kalau kamu banyak makan sayur bayam, kamu akan mudah Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, ada faktor lingkungan tempat tinggal. Yang berikutnya, faktor kebiasaan dan sikap hidup, yaitu hemat atau boros. Yang berikutnya, faktor penghasilan. Yang terakhir adalah faktor kepemilikan uang dalam jumlah yang banyak. Kita tampilkan sebuah video mengenai dampak banjir terhadap distribusi barang di daerah Jakarta. Selamat menyaksikan. Dan kini untuk mengetahui bagaimana pengaruh banjir terhadap distribusi barang di ibu kota, kini kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ada Pak Mahendra Rianto di sana. Pak Mahendra, halo, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik, tapi tampaknya ibu kota tidak terlalu baik ya Pak, karena banjir tampaknya di sebagian wilayah. Dan kita ingin mengetahui Pak Mahendra bahwa banjir itu sebenarnya sudah langganan di ibu kota dan mungkin sudah ada antisipasinya. Tapi kali ini seperti apa Anda melihat kerugian
paling dialami untuk distribusi logistik dan barang pada banjir yang terjadi hari ini, Pak? Iya, ini sepertinya kalau saya lihat nih banjir 5 tahunan ya. Ya. Karena curah hujan seminggu ini cukup tinggi. Dan dampaknya kepada jalur distribusi di ibu kota itu cukup parah juga, karena dari kemarin sampai dengan hari ini, tadi pagi ya, itu kendaraan-kendaraan untuk distribusi ke retail kecil itu kita terganggu. Oke, silakan dilanjutkan, Pak. Silakan dilanjutkan dulu. Jalur utama kan sebetulnya yang lewat tol Jor dan sebagainya, dan kemudian jalur ke Priuk. Itu yang jalur truk terbesar untuk melintas antar provinsi. Tapi jangan lupa kebutuhan harian yang ada di dalam kota untuk memenuhi retail kecil, warung-warung, pasar tradisional dan sebagainya itu jalan menuju ke sana itu terblok. Dan kemudian beberapa truk kita terjebak. Nah, ketika terjebak, itu air masuk ke dalam truk sehingga membuat rusak barang-barang yang ada di dalam truk. Nah, ini pertama menghambat posisi barang yang ada di dalam toko-toko itu. Kedua, juga menghambat jalur kebutuhan untuk hari berikutnya. Baik, Pak Mahendra. Ya, gimana? Ya, berapa persen sesungguhnya dari aktivitas total distribusi, misalnya 100%, dengan adanya banjir hari ini, meskipun tadi ada menyebutkan intensitas seminggu belakangan, tapi berapa persen dari 100% aktivitas distribusi saat ini terpangkas menjadi hanya tinggal berapa persen karena banjir yang terjadi di ibu kota? Kalau kejadiannya seperti kayak tadi pagi, totally berhenti. Kita minta semua berhenti. Jadi 100% tidak ada distribusi? Iya, karena kami nggak mau ambil risiko barang rusak. Oke. Seperti itu. Sehingga pasti di pasar-pasar tradisional maupun di retail modern itu pun pasti terhambat barang-barang masuk ke sana gitu. Tapi Slide yang ke-15. Setelah tadi kita bersama-sama menyaksikan video mengenai berita dampak banjir terhadap distribusi barang, selanjutnya mari kita berdiskusi bersama. Di sini telah ada berita online dari CNN Indonesia sebagai berikut. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mengingatkan produsen maupun konsumen terkait datangnya musim penghujan. Pasalnya, kondisi ini bisa menghambat distribusi barang dari produsen ke konsumen. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa, Setianto menuturkan, pada awal musim penghujan ini, inflasi terus berlanjut. Pada Oktober, tercatat terjadi inflasi sebesar 0,07% MTM dan bertambah di November menjadi 0,28%. Jadi memang perlu diawasi terkait dengan mulai musim penghujan dan kemudian libur panjang beberapa waktu yang lalu. Terkait musim penghujan ini, ke depan barangkali terkait dengan distribusi barang untuk cuaca, ombak tinggi, kemudian curah hujan tinggi ini bisa hambat kondisi distribusi barang dari produsen ke konsumen. Ujarnya dalam konferensi pers Selasa 12 Januari 2012. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama-sama, yaitu ada 3 poin untuk berdiskusi. Yang pertama, apa saja faktor penghambat distribusi? Yang kedua, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan akibat terhambatnya distribusi barang terhadap kegiatan ekonomi? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan kegiatan ekonomi distribusi di perkotaan? Selamat mengerjakan. Terima kasih. Nah, untuk diskusi pada pagi hari ini sudah disediakan lembar kerja peserta didik dan juga petunjuk pengisian. Nah, jadi peserta didik dapat mendownload di Google Classroom ataupun melakukan scan kode untuk mendownload lembar kerja peserta didik. Audio Jungle.
Untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan sebelumnya, silahkan mengerjakan kuisis yang sudah ditautkan linknya di bawah ini. Kesimpulannya, manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu yang pertama produksi, merupakan kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu produk sehingga bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, distribusi, merupakan kegiatan penyaluran dan pengiriman produk dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi, merupakan kegiatan ekonomi yang berupa menggunakan atau menghabiskan barang hasil produksi atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Setelah kita melakukan kegiatan pemahaman materi kegiatan ekonomi, sudah disediakan kembali mengenai aktivitas games yang dapat dilakukan di luar jam kegiatan pembelajaran. Silahkan mencoba.